Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Tastabina Putri Ainun Jaria. Saya dari kelompok 10. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tafsir tarbawi 3 sasaran pendidikan. Untuk yang pertama adalah ayat Al-Quran yang berkaitan tentang 3 sasaran pendidikan. Sebelumnya kita harus mengetahui 3 sasaran pendidikan ialah yang pertama kognitif, yang kedua afektif, dan yang ketiga adalah psikomotorik. Kognitif. Dalam ayat Al-Quran, yang berhubungan dengan kognitif adalah terdapat pada surah Al-Alaq ayat 4 dan ayat 5, yang artinya, ia mengajarkan dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Selanjutnya adalah afektif. Ayat Al-Quran yang berhubungan dengan afektif terdapat pada surah Al-Hujurat ayat 9, yang artinya, dan jika terdapat 2 golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah di antara keduanya. Jika salah satu di antara keduanya berbuat zalim kepada golongan yang lain, maka perangilah terhadap golongan yang zalim tersebut, sehingga kembali kepada perintah Allah. Dan jika sudah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah di antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Untuk ayat yang berhubungan dengan psikomotorik terdapat pada surah Al-An'am ayat 71, yang artinya, katakanlah, apakah kita akan menyeru kepada selain daripada Allah, sesuatu yang tidak mendatangkan kemanfaatan dan tidak mendatangkan kemudorotan bagi kita, dan apakah kita akan kembali ke belakang, yaitu kesesatan, sesudah Allah memberikan petunjuk kepada kita, seperti halnya orang-orang yang telah disesatkan oleh syaitan di bumi dalam keadaan bingung. Dia mempunyai kawan-kawan yang mengajaknya kepada jalan yang lurus dan mengatakan, ikutilah kami. Maka katakanlah, sesungguhnya petunjuk dari Allah adalah petunjuk yang sebenarnya, dan kita disuruh untuk menyerahkan diri kepada Tuhan semesta alam. Untuk penjelasan yang selanjutnya adalah asbabun nuzul ayat. Untuk asbabun nuzul yang pertama adalah surah Al-Alaq ayat 4 dan 5. Pada malam 17 Ramadan, ketika Nabi Muhammad SAW sedang berdiam diri di Gua Hira, turunlah malaikat Jibril alaihissalam, seraya mengatakan kepada Nabi Muhammad, bacalah. Seketika Nabi Muhammad terkejut dan mengatakan, aku tidak dapat membaca. Lalu, malaikat Jibril alaihissalam merengkuh Nabi Muhammad sehingga sesak nafas, lalu dilepaskanlah rengkuhannya. Dan beliau mengatakan, bacalah. Nabi Muhammad tetap berkata, aku tidak dapat membaca. Diulanglah perkataan ini hingga 3 kali, dan akhirnya Nabi Muhammad SAW berkata, apa yang harus aku baca? Lalu, malaikat Jibril berkata, inilah wahyu pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Dan ketika ini pula dinobatkan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah atau utusan Allah atas umat manusia untuk menyampaikan risalahnya. Selanjutnya adalah asbabun nuzul dari surah Al-Hujurat ayat 9. Ketika itu Nabi Muhammad SAW pergi ke kediaman Abdullah bin Ubay dengan menaiki himar dan para orang-orang Islam lainnya dengan berjalan kaki. Ketika sampai Nabi Muhammad, Abdullah bin Ubay berkata, menjauhlah dariku karena bau himarmu sangat menggangguku. Lalu salah satu pria Ansor berkata, demi Allah, sesungguhnya himar Nabi Muhammad lebih wangi daripada baumu. Lalu salah satu golongan dari Abdullah bin Ubay marah. Terjadilah peperangan dan perkelahian antara golongan Nabi Muhammad dan golongan Abdullah bin Ubay. Lalu turunlah surah ini, Al-Hujurat ayat 9. Untuk yang selanjutnya adalah asbabun nuzul dari surah Al-An'am ayat 71. Tidak semua ayat Al-Quran memiliki asbabun nuzul. Ada pula ayat-ayat yang tidak memiliki asbabun nuzul, turun tanpa sebab. Karena untuk menjelaskan aturan syariat, keterangan-keterangan, mau'idhah dan nasihat-nasihat, seperti halnya pada surah Al-An'am. Dalam riwayat Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu mengatakan, ketika turun surah Al-An'am, Rasulullah SAW bertasbih. Lalu beliau mengatakan, sungguh terdapat malaikat yang jumlahnya menutupi ufuk yang mengiringi turunnya surah ini. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Untuk penjelasan yang terakhir adalah pengertian kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kognitif dapat diartikan sebagai aspek persoalan yang menyangkut tentang kemampuan, perkembangan rasional atau akal. Terdapat unsur yang sangat mempengaruhi perkembangan kognitif, yaitu yang pertama adalah lingkungan keluarga dan yang kedua adalah lingkungan masyarakat. Contoh dari kognitif adalah segala pengetahuan yang kita dapat baik di sekolah, di keluarga, ataupun di lingkungan masyarakat. Untuk yang selanjutnya adalah afektif. Afektif adalah aspek yang berkaitan dengan sikap dan nilai, mencakup watak perilaku seperti emosi, sikap, minat, dan nilai. Anak dididik bukan hanya untuk menjadi pintar, tetapi juga berperilaku baik dan berakhlak mulia. Contoh dari afektif adalah berlaku adil, bijaksana, dan berbuat baik kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah psikomotorik. Psikomotorik dapat diartikan sebagai aktivitas fisik yang berhubungan dengan proses mental dan psikologi.
Setiap apa yang diberikan guru kepada siswa harus dipahami dan kemudian diterapkan. Contoh dari psikomotorik adalah dalam pelajaran agama, kita diajari tata cara sholat dan berdoa. Maka dalam kehidupan sehari-hari kita harus menerapkannya. Itu adalah contoh dari psikomotorik. Jadi proses belajar melalui 3 tahapan. Dan ini merupakan sasaran dalam pendidikan. Yang pertama adalah kognitif atau berpikir. Yang kedua adalah afektif atau bersikap. Dan yang terakhir adalah psikomotorik atau berbuat. Mungkin hanya ini penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.